Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Lisa. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik-baik kan? Alhamdulillah ya, sama ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk melanjutkan materi kita, hari ini kita akan membahas tentang berpuasa ya. Nah, silakan yang punya buku dibuka bukunya, ataupun kalian lihat saja HP-nya itu dengan seksama ya. Nah, baiklah. Ibu akan mulai dengan materinya ya. Tolong diperhatikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ketentuan puasa. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian puasa ya. Jadi puasa itu definisinya ada dua macam, dari segi bahasa dan segi istilah. Nah, kita akan memulai dari segi bahasa dulu ya. Dari segi bahasa, puasa itu berasal dari bahasa Arab as-saumu atau as-siyamu, yang artinya mencegah atau menahan diri dari sesuatu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan beberapa syarat tertentu. Itu pengertiannya menurut istilah. Nah, kemudian yang kedua, dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah puasa. Nah, jadi perintah puasa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Gunanya untuk apa? Untuk menyempurnakan keislaman kita, karena puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi kalau kita tidak puasa maka kita akan berdosa besar. Nah, di sini di dalam Al-Quran, dalil tentang puasa terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, nih kalian bisa baca sama-sama ya. Wa kulu wasrobu. Kok gue jadi gini, Bang? Sabar, salah Pak, sabar. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, ibu, karena ibu mata ibu ini kurang jelas, tidak pakai kacamata tadi ya. Nah, jadi kita baca artinya saja dulu. Nah, dan makan dan minumlah kamu hingga waktu kelihatan benang yang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Nah, itu artinya ya. Jadi di sini benang hitam dan putih itu maksudnya antara fajar sampai, kalau sore itu kan apa namanya, matahari terbenam itu ya. Jadi kita puasa itu mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Kalau tengah hari bukanya itu namanya bukan terbenam matahari, maka batal puasanya ya kalau kita berbuka di tengah hari ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat puasa. Nah, sama dengan sholat tadi nih. Di sini ada syarat wajib dan syarat sahnya ya. Syarat wajib puasa. Nah, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melaksanakan puasa. Kurang nampak Pak, sabar. Untuk sedikit. Nah. Syarat wajib pertama adalah Islam atau beragama Islam. Jadi apabila orang tersebut bukan beragama Islam, maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, yang kedua adalah berakal sehat. Nah, sama ya. Artinya kalau dia tidak berakal sehat, maka dia tidak wajib puasa. Orang gila, nah orang gila itu tidak wajib puasa ya, karena akalnya tidak beres. Orang mabuk, orang pingsan, karena dia tidak sadar apa yang dilakukan ketika dia mabuk, ketika dia pingsan, atau ketika dia gila. Nah, jadi kalau orang itu berakal sehat, dia harus puasa ya. Kemudian kita adalah baligh atau sudah dewasa.
Nah, jadi balik ini ditandai kalau cowok itu dengan mimpi basah, kalau cewek itu ditandai dengan datang haid. Nah, jadi kalau kalian sudah mengalami kedua hal tersebut, maka kalian wajib melaksanakan puasa. Yang keempat adalah mampu berpuasa atau kuasa melakukannya. Kuasa melakukannya artinya kalian itu mampu untuk berpuasa. Jadi di sini Islam itu tidak terlalu memaksa bagi orang yang kurang mampu. Nah, dia bisa melakukannya ketika dia sudah mampu. Misalnya kita sedang sakit atau sedang hamil atau sedang menyusui, artinya kan kita tidak mampu untuk berpuasa. Nah, kapan kita menggantinya? Ketika kita mampu, ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah tidak menyusui, ketika kita sudah tidak hamil. Kemudian yang kelima adalah mukim atau menetap. Maksudnya itu orang tersebut tidak sedang dalam perjalanan jauh, tidak sedang menjadi musafir. Nah, jadi kalau seseorang itu sedang pergi ke suatu tempat yang jauh dan sehingga memakai waktu yang lama, dikhawatirkan dia itu mendapat mudarat dengan puasanya, maka dia itu tidak diwajibkan puasa. Maksudnya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian menetap di suatu tempat, kalian wajib berpuasa. Nah, kemudian yang keenam adalah tidak sedang berhalangan. Nah, berhalangan di sini mungkin pekerjaan kalian menghalangi kalian untuk puasa. Misalnya seseorang yang kerjanya jadi pilot, misalnya kan, dia harus terbang, mondar-mandir gitu kan. Atau macam-macam lah profesi seseorang yang bisa menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Kapan dia puasa? Nanti ketika dia sudah tidak berhalangan gitu. Kemudian yang berikutnya, syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa itu artinya hal-hal yang apabila telah terpenuhi maka puasanya menjadi sah, dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Namun jika tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Nah, di situ udah ada ya. Kalian boleh diulang-ulang, nanti kan bisa dilihat lagi itunya, YouTube-nya kan. Nah, syarat sah yang pertama adalah beragama Islam. Kalau kita tidak Islam maka puasa kita tidak sah. Ada orang non muslim dia puasa, boleh enggak aku ikut ke puasa? Boleh, belajar kata dia. Boleh, tapi dia tidak dapat pahala karena dia tidak beragama Islam atau bukan muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Apa artinya itu? Tamyiz atau mumayyiz itu adalah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Orang itu sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, mana yang menyebabkan dosa dan mana yang menyebabkan bukan. Misalnya mencuri itu tidak boleh, dosa, berarti dia sudah memayyiz itu ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kalau dia tidak sedang haid, tidak sedang nifas, maka dia sah puasanya. Tapi kalau dia sedang haid atau nifas, puasanya tidak sah walaupun dia sedang berpuasa. Mungkin dia sayang mau buang puasanya, puasa, tapi dia tidak sah puasanya, tidak dapat pahala ya, karena dia tidak sedang keadaan bersih. Kemudian yang keempat adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, jadi puasa itu dianggap sah apabila dilakukan pada hari-hari yang tidak diharamkan untuk berpuasa. Apa sih, kapan sih hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu? Yang pertama, pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, pada saat hari raya Idul Fitri itu kita diharamkan berpuasa. Mengapa? Karena pada hari itu adalah hari raya umat Islam. Kita diharamkan berpuasa. Pada hari itu kita disuruh bersukacita, makan, minum, berkunjung ke rumah keluarga ya. Kemudian yang kedua, hari yang diharamkan berpuasa adalah ketika hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ketika Idul Adha itu kita juga diharamkan untuk berpuasa. Kemudian 3 hari setelah Zulhijjah itu, 3 hari setelah 10 Zulhijjah, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, itu disebut hari tasyrik. Nah, ketiga hari itu juga diharamkan berpuasa. Karena ini adalah namanya hari tasyrik, maka di hari tasyrik itu umat Islam yang masih melaksanakan Idul Adha masih boleh menyembelih hewan kurban. Jadi apabila di hari itu kita masih ada hewan kurban yang belum disembelih, kita disuruh sembelih pada hari itu. Kalau sudah lewat dari hari itu, maka kurbannya bukan kurban lagi namanya, tapi menyembelih biasa. Nah, jadi hari-hari yang diharamkan berpuasa itu ada 5. Ketika hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan hari tasyrik. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang
rukun puasa. Nah, rukun puasa artinya adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengerjakan ibadah puasa. Jadi harus ya. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka puasanya tidak sah. Rukun yang pertama adalah membaca niat. Nah, tergantung puasanya ya, puasa apa. Misalnya puasa Ramadan, kalian niat puasa Ramadan. Nama itu Samadin an ada ifadi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala ya. Misalnya kalau puasa sunnah, lain lagi niatnya. Puasa Senin Kamis, lain lagi niatnya. Puasa kodok, lain lagi niatnya ya. Jangan sama semua niatnya, tidak boleh. Karena tergantung niatnya kan. Nah, rukun yang kedua adalah meninggalkan dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ini yang disebut imsak ya, imsak. Jadi rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama membaca niat, yang kedua imsak. Jadi kalau sudah imsak, ketika kita sahur imsak, itu kita tidak boleh makan lagi dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Artinya ketika imsak itu dikumandangkan di masjid, imsak, maka kita harus menahan. Sampai kapan menahannya? Imsaknya itu sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Nah, ketika maghrib sudah tiba, maka imsak nanti sudah selesai gitu. Jadi kita boleh makan, minum dan melakukan hal-hal yang sudah dilarang tadi ya. Nah, demikian itu tadi itu rukun-rukunnya. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini. Jadi kalau kalian melakukan hal-hal ini maka batal puasanya ya. Yang pertama muntah dengan sengaja. Lehernya dicucuk-cucuk, akhirnya muntah, itu batal ya. Tapi kalau misalnya kamu naik kendaraan, mabuk, muntah, itu enggak apa-apa karena itu kan enggak disengaja. Itu kan alami datangnya, enggak dicucuk-cucuk lehernya kan. Tapi kalau kita sengaja dikorek-korek lehernya sampai muntah, itu yang batal. Kemudian yang kedua adalah istimna. Istimna itu artinya keluar mani. Kalau cowok itu ya keluar mani. Misalnya di siang hari ketika kamu berpuasa, kamu tidur siang misalnya, terus kemudian keluar mani, maka batallah puasa kamu. Tapi kalau malam, kamu mimpinya malam, itu tidak apa-apa karena tidak sedang puasa ya. Mandi dulu sebelum sahur. Makanya sebelum kita berpuasa itu kita harus bersih dulu dari najis dan hadas. Bukan hadis ya, salah. Kemudian yang ketiga adalah kita sedang haid dan nifas. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba haid atau melahirkan ketika kita sedang puasa, maka puasa kita menjadi batal. Seorang wanita yang sedang puasa dari pagi sampai siang, tiba-tiba di tengah hari dia datang haid, nah maka puasanya menjadi batal. Atau ibu-ibu yang sedang hamil, dia mampu puasa, kemudian di tengah hari dia melahirkan, nah maka batal juga puasanya ya, itu namanya nifas. Kemudian yang keempat adalah meneruskan makan atau minum setelah makan karena lupa. Maksudnya gini, di siang hari kamu tadi tuh lupa. Kamu lupa kalau kamu tuh puasa. Terus kamu tuh makan. Misalnya 2 sendok. Astagfirullahaladzim, aku nih rupanya puasa gitu kan. Kamu tersadar, bantai ya lah makan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita beristighfar langsung kita berhenti, yang di mulut nih kita muntahkan, kita kumur-kumur, nah maka puasa kita tetap sah. Kemudian yang kelima adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu kalau tadi tuh lupa, kalau ini tidak lupa, sengaja dia makan dan minum. Nah, itu lebih parah lagi hukumnya. Memang saja mau buka gitu kan. Nah, yang keenam ini ragu-ragu gitu kan. Bagus dibatalkan ya lah kalau orang ragu-ragu ya. Nah, lebih baik dibatalkan saja puasanya kalau ragu. Nah, kalau yang ketujuh berubah niat. Misalnya tadi subuh niatnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin gimana? Agak pagi dikit berubah niatnya. Oh, udahlah bagus ya, aku nih tadi puasa kodok gitu kan. Udah ya Allah, aku puasa kodok nih katanya. Berubah niatnya kan. Sebenarnya tadi mau puasanya puasa Senin, akhirnya dirubah puasanya jadi puasa kodok. Itu tak boleh. Jadi niat itu kita pasang ketika kita mau sahur gitu, atau ketika malam sebelum tidur itu kita sudah berniat. Jadi jangan dirubah-rubah lagi niatnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah murtad. Murtad itu artinya kita itu keluar dari agama Islam. Nah, begitu kita sedang puasa tengah hari, tiba-tiba kita langsung berubah agama gitu ya, langsung masuk ke agama Hindu atau Buddha gitu kan. Nah, hal itu menyebabkan kita menjadi batal puasanya. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan yang disunahkan dalam berpuasa. Nah, apabila hal-hal ini dilakukan maka hukumnya sunnah ya.
Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi kan lebih bagus dikerjakan karena hukumnya sunnah. Sunnah itu kan artinya diperintah oleh Rasulullah. Nah, apa saja sih sunnah-sunnah berpuasa itu? Yang pertama adalah mengakhiri makan sahur. Nah, jadi lebih baik sahur itu dikerjakan ketika sudah di akhir-akhir gitu ya. Maksudnya jam 3 subuh atau jam 3 lewat gitu. Jangan sahurnya jam 1 malam atau jam 12 malam karena nanti kita lapar lagi kan. Kalau jam 3 subuh kan misalnya sampai imsak itu kan tidak terlalu lama nunggunya gitu. Sampai ke sore pun mungkin masih kuat tenaganya kan. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah, artinya apabila sudah azan maghrib segeralah berbuka gitu. Jangan nanti jelah nunggu jam 10 malam. Ditahan-tahan dulu. Nanti biar tambah banyak pahalanya. Enggak ya. Jadi pahala puasa itu tidak bakalan bertambah gara-gara kamu ngelama-ngelamakan buka. Nah, jadi ketika kamu mendengar bunyi azan, cepat-cepatlah berbuka. Itu malahan dapat pahalanya ya, bagus itu. Itu karena Rasulullah juga mencontohkan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga berdoa ketika berbuka puasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu kan doanya ya. Udah hafal semua kan ibu rasanya udah hafal. Nah, itu juga hukumnya sunnah. Jadi sebelum kita makan sesuatu membatalkan puasa kita berdoa. Supaya apa? Supaya puasa kita mendapat berkah, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Nah, ketika kita puasa itu kita disunahkan meninggalkan hal-hal yang tercela, dilarang mencuri, dilarang berkata kotor, mengatai teman, ghibah atau merumpi, itu tidak boleh. Itu disunahkan untuk ditinggalkan. Jangankan puasa ya, di hari-hari tidak puasa sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena itu dosa ya. Kemudian yang kelima adalah beriktikaf di masjid. Nah, iktikaf di masjid itu artinya kita berdiam diri di masjid, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nah, jadi ketika kita puasa itu banyak-banyaklah beriktikaf di masjid, istighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, alhamdulillah Ibu rasa sudah Ibu sampaikan semua materinya, mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih dikasih Allah umur panjang dan sehat walafiat. Minggu depan kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Sebelum menutup pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.